hasil sidang pertama dari BPUPK pada tahun 1995 di hari ketiga dan keempat. Perkenalkan, nama saya Wanda Safitri dengan NPM 2025-6120-1011. Hari ketiga masa sidang pertama BPUPK pada tanggal 31 Mei 1945 yang dipimpin oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Ranjiman Widyodiningrat. Pimpinan sidang yang kedua yaitu Raden Panji Suroso. Pertama dimulai pada pukul 10 waktu Jepang, di mana para pembicaranya yaitu yang pertama Abdul Qadir, yang kedua Profesor Mr. Dr. Supomo, yang ketiga Mr. Raden Hindro Martono, yang keempat Haji A. Sanusi, yang kelima Lim Kun Hian, yang keenam Munandar, yang ketujuh P.F. Dahlir. Jam diskors jam 1 waktu Jepang, di mana anggota BPUPK diundang bunseikan dalam jamuan makan di Hotel Miyako atau Des Indes. Lalu dilanjutkan dengan sesi kedua pada pukul 3 waktu Jepang, yang dimana para pembicara yaitu Soekarno, Hadikusumo, Kusumo Atmaja, Oi Chong Hao, Parada Harahap, dan Dr. Buntaran. Adapun nota sidang BPUPK berisi pendapat beberapa anggota mengenai konsep bentuk negara, konsep perekonomian, dan sebagainya, serta rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditulis oleh Abdul Qadir dengan bunyi teks: dasar-dasar pembentukan negara baru, 1. Persatuan, 2. Pendidikan rakyat, 3. Pembangunan untuk memajukan ekonomi yang sehat agar rakyat menjadi makmur. Tetapi pada masa peperangan ini, dasar yang terpenting dan yang paling utama, persatuan guna pembelaan tanah air seperti Soviet Rusia, tenaga ekonomi, teknik, industri, dan lain-lain, dikerahkan ke arah pembelaan. Persatuan yang kokoh kuat harus tercapai. Berani membuang kepentingan diri sendiri, ambillah contoh pada peta. Semua golongan, Islam, nasionalis, Kristen, Buddha, bersatu, yaitu untuk membela tanah air. Garis depan sudah teratur, garis belakang pun harus teratur. Agama, jika Indonesia merdeka sudah terbentuk, tidak boleh tidak agama Islam yang punya penganut banyak akan menjadi agama yang penting dengan sendirinya. Nama saya Jelsa Karisa, NPM saya 202561201028. Sidang BPUPK berisi pendapat beberapa anggota mengenai konsep bentuk negara, konsep perekonomian, dan sebagainya, serta rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditulis tangan oleh atas nama Hindro Martono, yang bunyi teksnya: keruntuhan pemerintah Belanda di Indonesia hanya mungkin oleh kekuatan militer Nippon, tidak mungkin dilaksanakan dari dalam, sebab kekuatan gerakan kemerdekaan belum cukup untuk mengadakan pemberontakan. Balah tentara Dai Nippon, Wong Kuning, jebol ke Palang, datang dengan 4 cita-cita: memerdekakan tanah-tanah yang dijajah dan dengan menganjurkan dasar hidup kekeluargaan, memberantas penindasan penghidupan golongan yang lemah oleh yang kuat. Jadi sama dengan maksud pergerakan rakyat Indonesia. Sebab dan itu militer Nippon disambut dengan gembira sekali oleh seluruh lapisan rakyat Indonesia. Dasar-dasar pokok masyarakat baru di Indonesia. 1. Stelsel perhidupan dan stelsel tata negara yang tidak saja memperkokoh sumber penghidupan penduduk dan keperluan negara hingga tidak bergantung pada luar negeri, tetapi pula menjamin keadilan dalam pembagian benda kekayaan masyarakat atau billijke verdeling van het maatschappelijke inkomen. Dasar kedudukan negara Indonesia dalam lingkungan kekeluargaan ATR Asia Timur Raya, setuju dengan MR Soe Santo, dengan tambahan sedikit ATR, suatu tonaribumi, kumiryo bergiliran menurut waktu yang tertentu. Tiap-tiap anggota biasa sewaktu-waktu menjadi pemain aktif di konvensi internasional. Kapankah Indonesia merdeka? Saya harapkan belum sekarang, tetapi
supaya sekarang ini diadakan perubahan-perubahan besar dalam susunan masyarakat guna melicinkan pembentukan Indonesia merdeka. Dalam melaksanakan perubahan besar ini, Dai Nippon bisa memakai ramalan Joyoboyo untuk menerangkan hasil rakyat. Kami tinggalkan di tanah Indonesia ini hanya dalam waktu seumur jagung. Cirebon seumur jagung, Jawa Tengah dan Timur yaitu tidak lama. Kita akan mengundurkan diri sesudah itu. Kamu sekalian berbahagia di bawah pemerintahmu sendiri. Begitu bahagianya hingga Pujangan pun menganggap Ratu Adil yang memerintahnya. Inilah suatu jalan supaya perubahan besar itu bersifat revolusi yang tak berdarah. Jalan yang kedua, jika pemerintahan bala tentara Dai Nippon tidak menyukai anjuran bersatu, serahkanlah pembaruan itu kepada masyarakat. Kan muda bangsa kita mengharapkan pimpinan satu yang salah, bahwanya cocok dengan getarnya rasa rakyat yang berbuat untuk kepentingan dan kehormatan rakyatnya. Perkenalkan, nama saya Marita Marina Bertaun, nomor NPM 202561201149. Notulen sidang BPUPK pendapat beberapa anggota mengenai konsep bentuk negara, konsep perekonomian dan sebagainya serta rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Notulen tulisan tangan atas nama Leon Cohen Hian. Tujuan peperangan Asia Timur Raya, Hong Kong Iktiu, atau persaudaraan dari sekian bangsa manusia, harus dimulai dengan persaudaraan bangsa-bangsa di Asia Timur, dan buat ini terlebih dahulu bangsa-bangsa di Asia yang terjajah harus dimerdekakan. Tidak lebih dari pantas jikalau Nippon yang menjadi pimpinan dan menentukan tujuan hidup kita lebih lanjut. 13 tahun yang lalu, saya di Surabaya mendirikan Persatuan Bangsa Peranakan, tetapi meninggal semasa masih bayi. Bayi yang meninggal lekas menjelma. Dasar ekonomi tidak akan saya bicarakan. Ekonomi sipil dengan noda sekecil-kecilnya menjadi laba sebesar-besarnya, membangunkan sirik hati dan rupa-rupa pertengkaran. Dasarnya berbagai dasar negara yang merdeka ialah hatinya manusia. Jika hati baik, pikiran pun baik dan melahirkan buah hati yang baik, yaitu aturan-aturan yang baik akibatnya untuk orang banyak. Hati yang baik yaitu hati yang jujur dan cinta semua orang sebagai bangsanya, yaitu bangsa manusia. Orang demikian bisa atur beres keluarganya, rumah tangganya, dan selanjutnya negerinya, dan dapat mendapatkan perdamaian dunia serta persaudaraan dari sekian bangsa manusia. Perkenalkan, nama saya Radif Ahmad dengan nomor NPM 202561201098 tentang Notula Suepomo tanggal 31 Mei 1945. Notula ini adalah dokumen penting yang mencatat pandangan Hatta dan Suepomo di BPUPK saat persiapan kemerdekaan. Kedua pandangan ini saling melengkapi dan menjadi dasar Undang-Undang Dasar 1945. Hatta menekankan pentingnya perumusan statsheet sebelum menentukan bentuknya dengan meninjau 3 kategori negara, yaitu individualistis, golongan, dan integralistik. Ia juga angkat 3 pertanyaan mendasar, yaitu bentuk negara, hubungan negara dengan agama, dan sistem pemerintahan. Suepomo berpendapat negara harus memiliki nyawa lokal dan menolak model asing. Ia tetapkan syarat kemerdekaan, yaitu wilayah Hindia Belanda, rakyat ingin bersatu dan berkedaulatan. Masyarakat Indonesia digambarkan sebagai persatuan hidup dengan dasar integralistik. Ia mengkritik pemisahan negara dengan agama
dan negara Islam, serta menekankan pemimpinan yang bersatu jiwa dengan rakyat dan musyawarah untuk persatuan. Perkenalkan, nama saya Muafida Ramadhani, NPM 2025-6120-1102. Di sini saya akan menyampaikan tentang pendirian negara Islam di Indonesia. Kemungkinan pendirian negara Islam di Indonesia dan implikasinya terhadap persatuan nasional. Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dari negara-negara Islam lainnya. Terdapat perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum syariah dalam negara Islam. Indonesia memiliki karakteristik untuk membedakan dari negara Islam lainnya. Terdapat perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum syariah dalam negara Islam. Mendirikan negara Islam di Indonesia dapat menimbulkan pertentangan dan pengancaman persatuan nasional. Perkenalkan, nama saya Nurfiani Firdiana, NPM 2025-6120-1114. Pada tanggal 1 Juni 1945, BPUPK mengadakan sidang pertama yang dipimpin oleh Dr. Rajiman dan R.P. Sueroso. Sidang dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan pembicara seperti A.R. Baswedan, A.K. Muzakir, dan R. Otto Iskandar Dinata yang membacakan ucapan terima kasih kepada pemerintah Bala Tentara Dai Nippon. Soekarno menyampaikan pidato berjudul Lahirnya Pancasila. Sidang dilanjutkan kembali pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dengan pembicara MR J. Latuharhari dan R. Soekarjo dan berakhir pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Para anggota BPUPK diminta mengajukan pendapat tertulis dalam 20 hari terkait dasar-dasar negara Indonesia merdeka. Sidang ini merupakan langkah penting dalam proses persiapan kemerdekaan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Felicia Ivania Puspaningrum dengan NPM 2025-6120-1043. Kronologi sidang pertama BPUPK hari keempat. Saya akan melanjutkan. Saya berkata, kalau ini pun harus diselesaikan lebih dahulu. 20 tahun lagi kita belum merdeka. Di dalam Indonesia merdeka, itulah kita menyehatkan rakyat kita. Walaupun misalnya tidak dengan kinin, tetapi kita kerahkan segenap masyarakat kita untuk menghilangkan penyakit malaria dengan menanam ketepeng kerbau. Di dalam Indonesia merdeka, kita melatih pemuda kita agar supaya menjadi kuat. Di dalam Indonesia merdeka, kita menyehatkan rakyat sebaik-baiknya. Inilah maksud saya dengan perkataan jembatan. Di seberang jembatan emas inilah, baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal, dan abadi. Kebangsaan atau nasionalisme, konsep negara nasional Indonesia harus didirikan sebagai national state yang meliputi seluruh wilayah, bukan negara yang didasarkan pada kebangsaan suku tertentu, bukan hanya Jawa, Sumatera, Bali, dan sebagainya. Menentang monopolitanisme, Soekarno membahas pandangan yang menolak konsep kebangsaan atau kosmopolitisme seperti yang sempat diutarakan oleh Tuan Lim Kuan Hian dengan menyatakan bahwa gagasan kebangsaan Tionghoa yang diangkat oleh Dr. Sun Yat-sen telah berhasil membongkar kosmopolitanisme tersebut. Soekarno secara tegas menyatakan penolakannya terhadap bentuk negara yang menarik karena prinsip keturunan yang bertentangan dengan prinsip sebagai dasar negara Indonesia merdeka yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Yang pertama ialah kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang Maha Esa atau prinsip ketuhanan yang berkedaulatan dan saling menghormati antar umat beragama. Soekarno menekankan bahwa Indonesia harus menjadi negara yang bertuhan, di mana setiap individu dapat menjalankan ibadahnya secara leluasa tanpa egoisme agama, dengan cara yang berkeadaban, yaitu saling hormat dan menghormati. Prinsip ketiga, permufakatan atau perwakilan, ditekankan sebagai tempat untuk mengemukakan ide
masing-masing dengan cara yang berbudaya dan tidak ditoleransi.